Petilasan Raga Gading di Bogor menyimpan misteri dari sebuah sejarah yang panjang. Konon banyak makhluk gaib berdiam di sini. Seperti apa kisahnya? Bersama saya Indah Ananta, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Ada sebuah kabar beredar di Desa Cipinang Gading, Batu Tulis, Bogor. Nama Rangga Gading, seorang patih kerajaan Pajajaran yang sakti mandraguna, telah menjadi legenda. Begitu tenar kesaktiannya, membuat petilasannya dipuja orang. Ihwal tentang siapa Rangga Gading ini masih misteri. Yang jelas, energi petilasan ini terasa besar sekali. Saat ini saya sudah berada di petilasan Rangga Gading. Konon beliau adalah Mahapati dari Prabu Siliwangi yang ke-9. Bersama Pak Hakim Bawazir, saya akan mencoba menguak misteri apa yang berada di sekitar petilasan Rangga Gading ini. Iya, Pak Hakim. Apa yang Pak Hakim sudah deteksi setelah kita sudah berada di sini? Kita ingin mencoba untuk mengungkap makom mereka, makom beliau gitu kan. Jadi ini dianggap bukan sebagai makam, tapi sebagai makom, bahwa tempat ini pernah disinyalir sebagai tempat tirakat, bermunajat dia kepada Sang Pencipta gitu. Karena juga masih perlu dikembangkan lagi apakah Raden ini Rangga Gading seorang Muslim atau dia istilahnya Islam kejawen gitu, masih perlu mungkin hal-hal itu nanti yang kita akan coba angkat. Mudah-mudahan ada informasi-informasi yang bisa kita ambil nanti. Sekarang saatnya mengorek informasi lewat mediumisasi. Makhluk yang merasuk ini lagaknya macam harimau saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anda? Saya pengawal. Pengawalnya siapa? Pengawalnya Pangeran sana. Lalu siapa nama Anda? Harimau putih. Anda yang mendiami tempat ini, menjaga lokasi ini. Sejak kapan Anda menjadi pengawalnya Pangeran Rangga Gading? Semenjak beliau sudah mengabdi di kerajaan Siliwangi. Siliwangi yang keberapa itu? Prabu yang ke-9. Setelah itu betul hancur kerajaan Pajajaran itu hilang. Dan hilangnya kerajaan Siliwangi karena pertempuran kami. Ini tempat apa ini yang Anda jaga di sini? Ini petilasan, makom gitu. Tempat dia beristirahat, tempat dia bermunajat sama Yang Kuasa, tempat berdoa kepada Gusti Allah. Lalu kenapa bisa dibangun seperti makam? Karena di sini tertinggal sesuatu. Apa? Sebuah pusaka kerajaan Pajajaran. Apa yang ada di sini? Yang tertinggal senjata Rangga Gading. Apa jenisnya, apa itu senjata? Semacam keris dan tombak. Yang Rangga Gading sendiri sebagai apa dulu? Boleh kami tahu? Beliau panglima kerajaan Pajajaran. Bersama siapa Anda di sini? Raden
Surya Kencana. Raden Surya Kencana itu siapa? Siapa beliau itu? Beliau dari Raja Pajajaran. Kenapa Anda memilih berdiam di tempat ini? Karena saya berjanji untuk menjaga pusaka beliau. Banyak orang yang berusaha untuk memiliki pusaka-pusaka itu. Tidak ada yang tahu. Mereka kesini hanya untuk berdoa, meminta berkah di sini, meminta supaya mereka makmur. Anda pernah mewujudkan diri mengganggu mereka? Iya, Seperti apa itu? Rimau. Anda sendiri usianya berapa? Sepertinya cukup tua. saya 600 jauh. Kalau Pangeran Rangga Gading punya andil dalam menyebarkan agama Islam di sini? Ada masyarakat mempercayai kepercayaan Pangeran Rangga Gading. Ada yang tidak? Ada yang tidak. Beliau melaksanakan ibadah. Beliau menjalankan sunnah-sunnahnya sebagai seorang muslim. Apa suka berdakwah juga? Hanya kepada prajurit beliau. Anda sedang mencari sesuatu? Pengen apa? Sepertinya ada sejenis benda pusaka tersimpan di sini. Ada apa di dalam? Lalu gimana keris dan tombak itu? Saya berjanji kepada pangeran tidak akan saya kasih tahu. Tak lama Pak Hakim menyadarkan mediator. Anda mau dikeluarkan atau mau keluar sendiri? Ibu dulu. Merasa belum cukup mendapat informasi, kami melakukan mediumisasi lagi. Namun, sepertinya bukan makhluk ini yang kami harapkan merasuk. Apa yang akan terjadi? Tetap di Dua Dunia. Mediator tiba-tiba melompat. Namun, sepertinya bukan makhluk ini yang kami harapkan merasuk. Tenangkan diri Anda. Tiba-tiba gestur tubuhnya berubah. Ia seperti seorang lelaki tua yang membungkukkan badannya. Waalaikumsalam. Sarang saya. Namun makhluk satu ini sulit ditenangkan. Maunya mengitari makam. Ayo naon? Tapi bisa ceritakan sejarah dari Raden Rangga Gading? Tiba-tiba dia menghampiri gentong air. Jangan, nanti naon-naon. buat apa sih air itu?
Nah, Cuci muka. Seger ya, Ki? kamu tuh. Iya. Entah sholat, encan ya. Sadayana teh. Entah sholat. Mohon. Atau sholat atau ulah. Ye ngedengikannya. Ayo sholat singka bener. Nya. Ulah edan eling atau sengaja teh sholat jadi penting naon tak gitu. Bisa bahasa Sunda. Calik. Iya, teu beutah. Oh, teu beutah Terus ya. biasa kieu. Bener. Makhluk satu ini tak membuat saya ketakutan. Saya malah berasa nyaman berdialog dengan makhluk ini. Kenapa kita harus mengelilingi petilasan ini? Iya, sadayana nempun teh ya. Iya. Iya naon? Batu, Iya. makam. Ini tempat apa? Aki bisa Ini jelasin? semua nanti kembali ke sini kan. Iya, betul Ki. Nah, kudu eling jadi jelema nya. Iya. Jadi maksudnya dibikin makam ini biar kita ingat bahwa kita nanti akan mati. Kudu eling. Sadar. Benar-benar eling. Hirup teh ngan sakali. Iya. Ucap lampah ame perbuatanana. Nu dicekel jelema hirup. Nah, Aki, hubungan Aki sama Pangeran Rangga Gading apa? ayo orang mah nya. Ngan. Milu wae anu jalan bener atuh milu bener gitu wae. Teu ban naon ngaranna teh. Pokoknya bener wae lah. Oh, Jalan nu bener. jadi ada orang benar, Aki ikut gitu. Ayo jalan nu salah ulah ditiru nya. Tar. Zaman ayeuna teh aduh. Kudu eling, loba eling. Makhluk ini ternyata punya jurus andalan. Bisa sebutkan nama? Wits. Apa itu? Cuma ngeluarin jurus-jurus, tapi namanya belum disebutin, Ki. Hah? Dulu Aki pendekar atau orang sakti? Jurus Singabarong ngaranna teh. Fungsinya untuk apa itu jurus itu? Untuk melawan musuh atau Kahiji ngejaga awak sorangan. menjaga diri Ngatu sendiri? ngaranna di jalan teh loba jahat-jahatnya. Mm-mm. Ngejaga awak sorangan. Iya. Ki, mendingan kita sambil duduk aja Ki ya. Duduk. Ya. Ai sebenarnya mah Aki lain grup di dia kan. Aki sok tidak gede wae ka dia sebab di dia peribahasana teh naonnya. Ya keturunan Majapahit. Oh, jadi ada sangkutan dari Majapahit. Oh gitu. Nah, terus Aki sendiri? Aki seneng teh di dia nya. Kenapa? Sok ngawirit. Oh, di tempat ini banyak yang ngawirit. Sok ngawirit wae. Kadang nepi isuk, penting nepi isuk. Aki juga suka wirid di sini. Ya suka wirid. Ya, itu Muslim ya. Muslim kan eta tenan inatina indal Islam sesungguhnya agama yang benar di Solo ada Islam itu Bang. Tahu Aki itu ya, ayatnya itu. Ya kumaha teh namina saha ya Aki teh? Aki belum menyebutkan nama. Coba ya. Aki Mohon saha. Aki bareng ngara samaran wae Apa? Bung ngaranna asli Ki Jarot wae. Ki Jarot. Apa yang Aki lakukan kalau di tempat ini? Yang Aki lakukan kalau anak buah putra wayah nu di dia tahlilan Aki di keluar tahlilan ngomong teh kesini ada apa sebenarnya. Oh, gitu. Jadi maksud kedatangan kita ini, kita mencoba untuk mencari informasi tentang petilasan ini, gitu. Siapa sebenarnya Pangeran Rangga Gading itu, dulunya dia sebagai apa di kerajaan Pajajaran. Aki bisa sedikit cerita nggak ke kita ini? Kumaha Cerita aja Ki, nggak apa-apa Ki. Apa yang Aki tahu? aduh Kenapa? Udah. terus biasa kieu lah biasa bener. Di sini ada benda-benda ini nggak Ki, yang bisa ditunjukkan ke kita Ki? Sebagai bukti benda gaib gitu Ki. Iya aya dua Ada dua. kan nyopot sorangan
Visinya tadi luar teh tapi pan aya ieu anu pohon gede. Iya. Nah, terbangga di tempat. Aya naon. Copot we mun aya. Kami merasa sudah cukup berdialog dengan mediator ini. Makasih ya, Ki. Ya Ki ya, keluar sendiri Ki. Selanjutnya kami ingin membuktikan keberadaan benda gaib di tempat ini. Kebetulan beberapa makhluk yang merasuk menyebut tentang benda gaib. Apakah kami bisa mengambil benda tersebut? Tetap di Dua Dunia. Kami mendapat isyarat adanya benda gaib di sekitar tempat ini. Ya, saya mendeteksi adanya beberapa benda. Iya. Benda-benda pusaka gitu ya, dari jenis apa yang hawa-hawa panas, hawa besi itu ada beberapa di areal sini gitu, dan ada beberapa juga jenis batu. Dan Mbak Indah sendiri bisa ada apa? Punya merasakan sesuatu? Gitu. Getaran ya. Coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya ke arah sini sih seperti kesemutan nih, Pak Hakim. Oh, ke arah tanah bawah situ ya. Coba Mbak merem deh, kira-kira Mbak bisa apa mengira-ngira, menerka itu ada getaran apa gitu, benda apa kira-kira yang ada di sana. Saya mencoba memejamkan mata. Kira-kira aja gitu. Ada cahaya antara putih atau hijau. Sepertinya sih batu. Batu ya? Hijau ya? Sepertinya ya. Oke. Kami pun mencoba mewujudkannya. Pak Hakim, apa yang Pak Hakim tadi lakukan? Kita disuruh bikin 3 bola dari tanah gitu ya. 3 bola, apa namanya, bulatan bola segede telur dari tanah gitu. Nanti ditaruh di sana, baru dibantu energi saya untuk dimasukkan ke dalam bola-bola itu. Cahaya deh. Cahaya. Lampu. Atas izin Tuhan, kami bisa mewujudkan benda tersebut. Oh, mau dibantu cari? Oh, sebenarnya. Close. Nih. Kita mendapatkan batu mustika berwarna hijau. Ini ada guratan-guratan seperti berwarna putih ya. Ini Pak Hakim, tadi ditemukannya masih ada di dalam tanah ya? Iya. Jadi dia memang ngebantu saya untuk apa, diminta wasilah gitu, tanah gitu sebagai tempat dia muncul gitu. Jadi bentuknya pertama energi. Jadi emang batu ini apa namanya ya, kenang-kenangan kata Aki. Kalau dulu sih suka dipakai gitu untuk kewibawaan aja gitu. Cuman ya ini istilahnya ya tergantung kitanya aja gitu untuk menjadi
sekedar hiasan lah kalau menurut saya gitu. Ini aja udah cukup untuk bukti sejarah. Tiba-tiba Pak Engkis hilang kendali. Di sekitar sini. Allah udah. Hah? Iya. Enggak saya. Iya, ya Aki, ini Sayang deh. sudah Pak Hakim terima. Sayang deh. Enggak Ki, udah Ki. Oke. Makhluk yang merasuk tadi datang kembali. Cukup nih Ki. Udah deh. Enggak Ki. Tadi kan kata Aki cukup, jangan yang gede-gede gitu. Lain suka hayang deh. Emang ke kurang nangan. Oh, udah cukup Ki. Tadi juga terima kasih udah dibantu Ki. Iya. Aki yang ngambil ini tadi. Terima kasih ya Ki, Terima udah kasih ini Ki, udah cukup kok. kenang-kenangannya ya. Suka hayang deh. Enggak, udah. Udah sana. Iya, Nah, Ki. Maaf ya. Bapak juga kaget. Pangkis? Udah sadar ya? Udah. Tadi setelah kami melakukan liputan, ternyata ada beberapa makhluk gaib yang memang suka mendengar wiritan. Itu gimana tuh Pak Hakim? Karena memang dari bangsa mereka alam gaib jin gitu, Allah menciptakan jin juga untuk beribadah kepada Allah. Bagi mereka yang muslim tentu senang dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dengan zikir-zikir, dan diantara mereka juga ada yang tidak senang dengan pembacaan seperti itu gitu. Cuman yang harus kita sikapi dari perjalanan kita pada malam hari ini adalah bahwa tempat yang di dalam itu adalah sebuah petilasannya, bukan sebuah makam. Tetapi kenapa dibentuk sebagai sebuah makam? Ternyata hikmahnya itu agar orang-orang yang datang ke sini biar dia sadar gitu loh, bahwa kita kelak akan kembali, akan dikuburkan, akan kembali kepada Allah. Saat inilah kita untuk berubah diri gitu, untuk eling. Jangan sampai kita terjerumus oleh godaan-godaan yang nantinya akan menjerumuskan kita. Ketika kita mempunyai sebuah masalah, mintalah penyelesaian kepada Allah dengan sabar, dengan tawakal, dengan memperkuat amal ibadah kita. Insya Allah kalau itu semua kita laksanakan, kita lakukan dengan penuh keikhlasan, jalan keluar akan Allah kasih. Innamal usri yusra, fa innamal usri usra. Sesungguhnya dalam setiap kesusahan itu pasti ada jalan keluarnya, ada kemudahannya. Tergantung kitanya mau mencari kemudahan itu dengan cara apa? Dengan cara yang diridhoi atau cara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali kepada diri kita. Begitulah, ternyata banyak manusia tak percaya diri. Sayang, mereka tak kembali ke Tuhannya. Atau sholat atau Sudah seharusnya manusia selalu ingat akan leluhurnya. Tapi tidak selayaknya kita menyikapi sebuah benda atau tempat secara berlebihan. Yakinlah, doa adalah pemberian terindah dari kita untuk mereka. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Dua Dunia.